Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi dengan saya mata kuliah teori latihan ya. Hari ini kita akan membahas seberapa penting sih pelatih itu di dalam teori latihan gitu ya. Mungkin ada pelatih teknik, pelatih taktik gitu di dalam sebuah cabang olahraga. Jadi bagaimana ya pelatih itu dapat dikatakan sebagai seorang yang bertugas membantu ya untuk mempersiapkan olahragawan atau atlet atau sekelompok dalam mencapai tujuan. Jadi peran pelatih itu adalah membantu ya membantu proses sehingga tujuannya itu bisa tercapai seperti itu. Ya, jadi anatomi dari pelatih itu banyak banget ya. Ada knowledge ya, ada apa? Ada humor ya segala macam ya. Jadi anatomi dari pelatih itu sangat banyak, sangat kompleks ya karena sebagai motivator ya juga sebagai pelatih gitu. Tugasnya apa? Ya tugasnya adalah menyempurnakan atlet sebagai makhluk multidimensial ya karena makhluk itu karena kita semua itu adalah makhluk yang butuh jasmani, butuh rohani, agama dan sosial ya. Ketika jasmani bagaimana kesehatan kebugaran kita ya terampil dalam melakukan suatu tugas, kemudian rohani bagaimana kepribadian kita ya, bagaimana percaya diri kita, disiplin kita, motivasi kita. Akhirnya tugas pelatih itu adalah menyempurnakan itu ya. Yang ketiga adalah agama. Nah, jadi eh, ketaatan kita terhadap Tuhan, terhadap pencipta kita itu bagaimana. Nah, di situ peran pelatih itu supaya tidak terlepas dari koridor-koridor atau nilai-nilai agama, ya. Yang kemudian yang keempat adalah sosial, ya, atau menyempurnakan makhluk atau atlet itu sebagai makhluk sosial, ya, baik sebenarnya kekompakan, ya, kemudian menghargai orang lain. Nah, itu adalah eh, sebagai makhluk ya atau multidimensial yaitu sosial. Di dalam kepemimpinan atau cara memimpin seorang pemimpin itu banyak gayanya. Ada gaya otoriter, ada yang gaya apa kooperatif, ada sederhana ya. Tergantung dengan situasi dan kondisi. Ada juga pelatih yang dari awal sampai di akhir priorisasi latihan eh, gayanya otoriter semua. Ada yang kooperatif, ada yang sederhana. Nah, itu biasanya tergantung dengan kepribadian seorang pelatih. Kemudian syarat pelatih itu apa? Ya, syarat itu banyak ya. Berpengetahuan, ya, mempunyai intelijensi yang baik, ya, giat atau rajin, ya, tekun, kemudian sabar, semangat, percaya diri. Ya, jadi saat pelatih itu nggak mudah ya. Sama juga sama seorang guru ya. Guru itu ya harus telaten, harus sabar menghadapi anak-anak yang usianya mungkin usia SD ya. Begitupun dengan pelatih ya. Pelatih juga harus banyak syaratnya dalam melatih seorang silat, atau seorang olahragawan, seorang pemain bola gitu ya. Nah, di dalam teori latihan, metode latihan itu ya banyak teori-teori yang mendukung ya. Mungkin ini sudah saya sampaikan di beberapa pertemuan mata kuliah lain ya. Ada anatomi, ada psikologi, ada biomekanik, statistik ya, tes dan measurement ya, sport medicine, psikologi, motor learning, pedagogi, nutrisi, histori dan sosial ya. Jadi pendukung dari olahraga ya ini adalah ilmu olahraga semua ya. Jadi tidak bisa lepas dari ini ketika kita berbicara tentang prestasi gitu ya. Kejiwaan ya atau tentang teori psikologis ya, ilmu yang membahas tentang masalah psikis yang terkait dengan prestasi olahragawan melalui berbagai pendekatan ya. Jadi bagaimana seorang pelatih itu bisa paham tentang psikologis seorang atlet ya, paham keadaan anak didiknya ya. Apa keadaan stres atau keadaan grogi, nah, itu harus tahu seorang pelatih gitu. Secara umum harus tahu ya karena pelatih itu mempunyai banyak wawasan, banyak pengetahuan tentang kepribadian, ya tentang satu kelompok kontingen gitu ya. Kemudian yang kedua tentang pedagogi ya, mengungkapkan bagaimana proses pelatih berlangsung melalui pendidikan
tepat agar menjadi anak dewasa. Jadi bagaimana metode latihan ini supaya anak didik itu menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi lebih dewasa lagi dalam berpikir, ya, dalam mengambil tindakan. Kemudian tentang motor development, ya, atau pengembangan gerak, ya. Di sini mengungkapkan tentang proses perkembangan gerak, klasifikasi perkembangan gerak, fase perkembangan gerak, ya, yang mempengaruhi perkembangan gerak dan juga metode untuk mengembangkan potensi gerak. Ya, bagaimana di sini tugas pelatih itu mengembangkan gerak-gerak apa anak didik itu menjadi lebih baik lagi, dari kasar ke halus, kemudian dari umum ke spesifik. Itu adalah proses dari semua dari program latihan yang mana itu harus dikuasai oleh seorang pelatih gitu ya. Kan nggak mungkin pertama latihan em, apa namanya yang khusus yang ya sedangkan yang umum aja belum gitu. Bagaimana seorang pelatih mengajarkan motorik halus ketika yang kasar aja belum seperti itu ya. Itu harus paham bagi seorang pelatih. Kemudian yang selanjutnya adalah fisiologi dan anatomi. Jelas ya. Jadi bagaimana keadaan antropometris seorang pelatih, seorang atlet ya, seorang anak didik itu harus dipahami oleh pelatih gitu. Kemudian tentang biomekanik ya, bagaimana sudut tendangan bola itu ketika supaya nyampe ke eh, tiang gawang ya, supaya nyampe ke sasaran ya, supaya melambung tingginya itu tepat pada teman satu tim kita. Nah, itu kan perlu materi dari seorang pelatih ya, sehingga kalian misalkan kamu harus menendang dengan jarak antara bola dengan kamu sekian meter dengan sudut eh, apa namanya tungkai kamu sekian derajat. Nah, seperti yang digambar ini kan ada beberapa ini ya, apa namanya eh, analisis biomekanik ya di sini. Berapa derajatkah dia bisa lari ya untuk start jongkok segala macam itu ya. Kemudian tentang gizi ya ini mungkin sudah saya bahas ya karena gizi memang sangat berpengaruh terhadap terhadap performa seorang atlet ya dan itu harus dikuasai oleh pelatih supaya bisa menyarankan apa yang harus dikonsumsi saat latihan, kemudian saat bertanding, sesudah bertanding seperti itu. Yang terakhir adalah tentang teori tes dan pengukuran. Nah, ini harus dikuasai oleh pelatih ya karena dan ini biasanya harus dilakukan sebelum ya atau pra exercise atau sebelum latihan sebelum periodisasi yang dilakukan, kemudian during exercise atau selama latihan dan sebelum kompetisi ya karena ini untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh atlet itu sendiri atau yang dimiliki oleh anak didik ya seperti itu. Apakah ini perlu ditingkatkan lagi untuk sebelum latihan itu dimulai atau bahkan performanya atau kemampuannya sudah cukup untuk mengikuti kompetisi seperti itu ya. Jadi tes pengukuran ini biasanya berada di proses latihan. Jadi sebelum melakukan perancangan program latihan, dites dulu atlet itu seberapa kemampuan, kemudian ketika ada yang kemampuannya rendah atau kurang, maka itu ditingkatkan di pada saat latihan, tuh ya. Nanti sebelum kompetisi itu dites lagi untuk di terakhir ya sebelum melakukan kompetisi. Apakah kemampuan yang tadi kurang kemudian dilakukan latihan itu apakah meningkat atau enggak seperti itu ya. Nah, jadi ini biasanya perlu di semua cabang olahraga ya. Dan biasanya ini menjadi tolak ukur apa seorang pelatih bahwa atlet itu siap atau enggaknya untuk mengikuti kompetisi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.